Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan tentang bahagiakah dengan dia dengan pilihannya. Kita baca doa ya. Jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dengan situasi orang yang kalian dealkan. The King of Swords again. Ace of Swords. Four of Cups. Okay. The bottom of the deck kita ada Ace of Cups, Page of Wands, Three of Wands. Situasinya dia bingung untuk memulai komunikasi dengan kamu, bingung untuk kejujurannya, keras kepalanya, dan dia tahu dia akan lakukan itu suatu hari nanti. Dia hanya bisa merenungi kebosanan dalam pilihan hidupnya sekarang, karena dia tahu orang yang dia pilih tidak membuat dia bahagia. Sebenarnya yang ada dalam pikirannya dia adalah kamu. Kecewa akan pilihan dia sendiri, bingung akan keputusan hidupnya, mengendalikan segala sesuatu hal atas keputusannya dia, karena dia merasa yang paling benar. Aku lihat di sini dia penuh dengan penyesalan, penuh dengan kekecewaan dengan orang yang dijalani. Kita lihat apakah dia bahagia dengan pilihannya sekarang. Two of Cups, the Queen of Cups in reverse. Again, the Death in reverse. Ten of Swords. I don't think so guys, karena dia belum bisa melepaskan kamu dalam pikirannya. The Moon in the reverse. Nine of Cups, Nine of Swords. Stres akan drama yang terungkap. Bahagiakah dia dengan pilihannya sekarang? Tidak. Merasa bersalah, merasa kacau, mengambil keputusan, memilih orang lain. Pada akhirnya dia belum bisa melepaskan pikirannya tentang kamu ketika kamu sudah menumpahkan semua perasaan kamu, ketika kamu sudah mengendingkan semua keluhan kamu, ketulusan kamu tunjukkan ke dia. Pada akhirnya dia stuck akan pilihannya, karena situasinya dia. Ataupun bahagiakah dia dengan orang lain saat ini, atau pilihannya karma. Dan dramanya terungkap ya, aku lihat. So aku akan lihat the Chariot, the Three of Cups, kan? Ngambil keputusan sesaat ketika dia merasa gagah ataupun sukses, merasa mampu menaklukkan dua sisi, merasa bisa mengendalikan
langkah hidupnya dia. Kini tujuan hidupnya dia menyesal dalam memilih suatu pasangan ataupun pilihan karena hasil dari perselingkuhan. Kecewa. Makanya dia terbunuh dengan permainan dia sendiri. Dia terluka, dia sakit, dan dia merasa dihantam berkali-kali oleh orang sekitarnya dia yang dia pilih. Terluka banget. Dan dia tahu dia harus bisa menaklukkan pikiran kamu lagi, terutama spiritualnya kamu yang udah gak fokus untuk dia. Karena kamu sudah tumpahkan semuanya dengan jelas. Perasaan kamu semuanya ke dia. Sehingga dia gak bahagia dengan pilihannya sekarang. Dan dia stuck akan keputusan dia. Page of Wands. Six of Swords, Page of Swords, dia mantau kamu guys. Nine of Pentacles, dia melihat kamu seseorang yang sudah bangkit dari kehancuran. Bahkan dia melihat kamu seseorang yang sudah move on dari kehancuran. Hubungannya menggantung yang dia lakukan ke kamu. Keinginan untuk kembali dengan kamu ada, tapi dia takut sebenarnya. Karena kamu sudah tidak mencintai dia 100% seperti dulu. Dia juga tahu kamu sudah ragu kembali dengan dia. Karena dia harus bisa memperbaiki karmanya dia sendiri. Sikap bermain-mainnya dia inilah yang membuat dia terkatung-katung sekarang tentang masa depannya. Melihat kamu di sini sudah banyak berubah. Bahkan dia memata-matai kamu dari kejauhan. Merasa paling gagah ataupun paling cantik. Merasa memiliki kekuatan, entah dalam bisnis ataupun seksual. Sehingga mempermainkan tentang perasaan seseorang. Sampai pada akhirnya, kamu menumpahkan segalanya dan ragu untuk kembali. Kamu ragu, stuck. Ragu akan ketetapan hatimu sama dia, dan dia rasakan hal itu. Kecewa dengan pilihannya dia karena dia pikir ketika dia sukses, dia mempunyai banyak pilihan atau orang menyukai dia, sehingga kamu diabaikan. Dan pada akhirnya dia bosan sendiri, dia terbunuh sendiri. Oh, kalau aku lihat di sini, bahagiakah dia dengannya? Tidak, ya. Karena ketika kamu mengendingkan telepati kamu atau kamu tidak fokus lagi tentang dia di dalam doamu ingin memiliki dia, di sini dia mulai memikirkan kamu. Dan disinilah dia membayar karmanya dia dari perselingkuhan, dari kesenangannya dia sendiri, atas kesombongannya dia, atas kekuasaannya dia. Apakah dia akan hubungi kamu suatu hari nanti?
Four of Swords, the Justice, Star. Bisa sih, bisa. Dia kan hubungin kamu, tapi masih dengan trik ya, dengan permainan dia. Di sini dia menyadari kesalahan dia, tapi semua butuh waktu. Sifatnya dia masih labil, masih mempermainkan tentang percintaan, karena dia masih stuck tentang kamu juga. Satu hari nanti dia akan kembali sama kamu, ingin menjelaskan, ingin meminta keadilan juga. Kenapa kamu udah gak mikirin dia? Dia pengen dengar lagi alasannya, karena ini adalah trik dia untuk kembali ke kamu. The King of Wands, the Six of Cups, ya lihat ya, and the Magician, semua trik. Takut kamu sudah gak fokus lagi dengan dia karena energinya, kekuatannya dia itu dari kamu. Kini dia terbunuh dengan perbuatannya, kesuksesannya juga terancam, ya, jabatannya juga terancam, sudah dia pikirkan. Dan dia lelah dengan permainannya, ya, dengan perselingkuhannya dia, dengan kesenangannya dia, dengan sifat labilnya dia. Dia bermimpi tentang kembali ke kamu. Dia ingin bahagia lagi sama kamu, ya. Dan dia memikirkan banyak pengkhianatan, dan dia harus bisa sembuh, walaupun semua butuh waktu ya dalam penyembuhannya. Ya, the Knight of Pentacles butuh waktu. Tidak ada yang instan ya, butuh waktu. Dan dia sadar, dia harus menjujurkan ke kamu suatu hari nanti. Seven of Coins, Three of Swords, the Devil, and dia tahu dia yang menanamkan luka ini dalam hubungan kamu hingga menjadi toksik, menjadi neraka, bagaikan di neraka. Dia tahu dia yang menciptakan suasana. Astagfirullahaladzim. Dan di sini dia sadar dia harus memperbaiki dirinya. Kalau dia ingin kembali lagi sama kamu. Dia ciptakan sendiri karma dia. Dia tanam sendiri karma buruknya dia. Dia terluka dari perselingkuhannya. Kalau aku lihat, bahagiakah dia dengan pilihannya saat ini? Tidak. Banyak penuh luka. Dan dia hanya bisa memegang, hanya bisa memendam. Dia tahu dia butuh waktu untuk bisa menyelesaikan semua ini dan kembali ke kamu. Dia akan datang ke kamu, ingin memulai lagi dari awal, tapi penuh dengan trik, manipulasi lagi dia ciptakan. Sedangkan kamu di sini sudah lelah untuk kembali dengan dia. Kamu jujurkan ke dia, kalaupun kamu kembali sama aku, ya kamu harus tegas dan jujurkan semua yang terjadi di masa lalu. Karena aku tidak mau terulang lagi kisah yang sama, dengan kebodohan yang sama, dengan cerita bohong yang sama. Ini yang kamu tegaskan. Dia bingung dengan sikap kamu yang berubah.
awareness. Dia sangat berhati-hati, ya. Live in the moment. Be consistent, conscious of your thoughts. Wow, jadi dia benar-benar merasakan energi yang begitu membuat dia berhati-hati sekarang. Dan dia sangat paham kenapa kamu tidak fokus dalam spiritual kamu lagi untuk dia. Karena dia yang membangun, karena dia yang mengukir, karena dia yang menanam energi negatif sehingga ini menumbuhkan suatu kebencian, kesakitan, kelukaan, terutama dalam diri kamu. Dan sekarang dia berhati-hati itu akan terjadi pada hidup dia. Malah sudah terjadi. Makanya ini membuat dia tidak bisa melupakan kamu. Dia mengingat tentang kamu karena ini sedang terjadi dalam kehidupan dia dengan orang yang dia jalani sekarang. The light. Count your blessing and enjoy life. Take pleasure. Mau tidak mau dia harus menerima peringatan kehidupan dan yang membuat dia harus membayar karmanya dia. Trust. Live into the unknown, ya, tentang kesetiaan, tentang kejujuran. Healer, flow, adventure. Ini memang sudah perjalanan hidup ya. Jadi kita nggak bisa menolak, karena dia pun tidak bisa menolak untuk menghadapi situasi yang dia jalani juga. Dan ini adalah suatu perjalanan takdir. Dan dia harus bisa mengikuti secara prosesnya, menerima. Kalau dia ingin sembuh, dia harus bisa mengikuti prosesnya. Waktunya sakit-sakit, waktunya nikmat-nikmat. Dan dia harus belajar sabar. Terutama dia dengan orang barunya ini bermasalah tentang kepercayaan juga. Jadi banyak kebohongan di antara mereka. Tidak ada kejujuran. Makanya dia ingin kembali sama kamu karena dia melihat kamu sudah bisa menegaskan, bisa membentengi spiritual kamu untuk dirimu sendiri. Dan ini membuat dia stuck. Karena energinya sudah kamu ambil lagi. Energi kamu. Dan ini menjadi petaka buat dia. Karena perselingkuhan yang dia genggam kini terjadi dalam hidupnya. Maka dia ingin kembali sama kamu. Ingin memperbaiki. Dan dia tahu rayuannya dia ini membawa petaka sendiri. Karena yang dia tanam tentang kebohongan, tentang perselingkuhan, tentang keserakahan, tentang kecemburuan, bahkan juga dia menanam ilmu hitam, bisa dengan pelet ke kamu, tapi niatnya gak baik. Ya, tidak untuk diseriuskan, tapi untuk mempermainkan, memperdaya, ingin direbutkan. Pada akhirnya dia harus membayar karmanya dia sendiri pelan-pelan. Memperbaiki cara penyembuhannya dia sendiri. Dan keadilan datang dalam hidup dia. Suatu saat dia akan datang untuk bisa komunikasi dengan kamu. Karena dia merindukan kamu, merindukan kebahagiaan, merindukan kemakmurannya. Tapi di saat dia merindukan kamu justru takut kembali dengan dia. Karena banyak sekali keraguan dan akan selalu sama dengan ceritanya. Ini yang membuat kamu ragu untuk kembali ke dia. Kini dia terluka atas permainan dia sendiri. Mau tidak mau dia harus bisa menerima dan memperbaiki karmanya dia dari cara dia mempermainkan sebuah hubungan yang dijanjikan tentang menikah.
pada akhirnya dia harus bisa mengendalikan langkah dia dalam menghadapi segala ujian ataupun tantangan. Dia harus bisa mengendalikan kesuksesannya dia, yaitu dengan kejujuran, dengan tujuan hidup yang jelas. Jangan sampai dia bosan dengan pilihannya dan ujungnya akan terus berselingkuh. Ya, kecewa tentang kebahagiaan dia karena hasilnya tentang perselingkuhan terus-menerus dan akan terulang hal yang sama. Oke? So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku, Lucky Torotemes, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.